حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه وارض اللهم لمن يخشى ربه من أصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء إلى أما بعد. Saya mulai tadi khawatir kalau saya bilang sekarang waktunya Pak Umar Ibrahim, saya persilakan presentasikan makalahnya dalam 15 menit. Itu lebih bagus ya, karena saya harus meninggalkan tempat nanti sekitar jam 11-an di Win. Memulai pembahasan kita tentang membangun kepribadian yang bertanggung jawab. Sampai tadi ini saya masih mengerti apa yang mau saya sampaikan. Yang paling repot yang terakhir. Saya mulai dengan sebuah joke. Sebab Nabi bilang salah satu di antara dalam hidup ini, etika hidup itu diperbolehkan kita bergurau. Selama bergurau itu tidak sampai menyebabkan kita bermaksiat. Ada dua orang, yang satu kaya, yang satu pintar. Mungkin yang pintar alumni Sandra. Pas ada masalah, dia bilang, bagaimana kalau tanggung jawabnya kita berdua? Ada masalah utang-utang. Yang kaya, yang pintar bilang pada yang kaya, kamu yang tanggung, saya yang jawab. Jadi di awal ini saya ingin beritahu, tanggung jawab walaupun terdiri dari dua kata sudah menjadi satu kata. Baik. Jadi jangan membagi-bagi tanggung jawab dalam pengertian yang negatif ya. Saya akan, ini agenda pembahasan. Pertama adalah hadis tentang bertanggung jawab. Ini kan perkuliahan, kan? Kedua, ayat-ayat tentang bertanggung jawab. Tiga, pengertian kepribadian. Empat, pengertian tanggung jawab. Dan yang kelima, ini yang tadi saya pikirkan, cara membangun dan membina kepribadian yang bertanggung jawab. Saya akan mulai yang Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kutip dari dua sumber. Buku yaitu Nahjus Syiah di Syirazi, yang satu lagi saya ambil dari kitabnya Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah muttafaqun alaih menurut semua mazhab. Aman dari awal. Ya, orang itu harus berpikir titik temu ya. Ciri seorang ilmuwan hebat selalu berpikir titik temu. Jangan yang bertemu diceraikan. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian ini adalah ra'. Ra' itu biasa digunakan istilah bagi mereka yang mengembala kambing. Ya. Jadi zaman dahulu seorang rasul itu sebelum jadi rasul biasanya mengembala kambing. Tapi kelihatannya sekarang kan yang di kepala bukan kambing, tapi bebek. Jadi kalau muridnya bertanya kritis, dia nggak suka. Ngurus kambing itu lebih sulit daripada ngurus bebek. Makanya mereka latihan dulu ngurus kambing, sulit diurus. Kemudian meningkat kepada manusia. Saya tidak mengatakan manusia lebih buruk dari kambing. Tapi kalau yang diurus adalah hal-hal yang mudah, seperti bebek itu satu aja, mencuri bebek paling gampang. Ngambil satu semuanya ikut. 1 juta bebek itu. Baik, manusia ini makhluk yang unik, tidak bisa disamakan dengan bebek. Ya. Oleh karena itu kalau Anda siap di tempat ini, biasakan diri terbiasa dengan perbedaan-perbedaan dan sikapinya dengan cara yang baik, karena di luar sana banyak hal-hal yang Anda
biasakan selalu berpikir mencari titik temu dari semuanya. Jadi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin, apapun bentuk pemimpin itu bertanggung jawab terhadap ra'iyahnya. Makanya dalam bahasa Indonesia kita ada istilah rakyat, itu berasal dari ra'iyah. Di dalam hadis ini bukan cuma rakyat dalam pengertian itu, ya. Walaupun Anda sendirian, Anda itu pemimpin untuk diri Anda sendiri. Baik, saya kutipkan di sini, as-sa'yu li inhadil muslimin hatta yakunu hum khadatal alam kama kanu min di qabl. Katanya Asy-Syirazi, hadis di atas pada dasarnya adalah memberikan dorongan supaya untuk memberikan nuansa yang konstruktif, membangkitkan kaum muslimin sehingga mereka benar-benar menjadi pemimpin dunia. Jadi pembahasan kita ini nggak kecil, tapi dimulai dari kecil. Ujung-ujungnya kalau kalian memahami, kalian akan menjadi pemimpin dunia. Tapi pimpinlah terlebih dahulu diri kalian. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, kita punya pemimpin-pemimpin. Ini dikutip di kitab Nahjus Syiah Al-Siraji, bab tentang kaifiyah inhadil muslimin fi nadhr Syiah. Baik. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kemudian diterangkan, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan begitu seterusnya. Gak perlu saya terjemahkan, gak perlu saya terangkan, jelas. Titik pembahasan kita adalah terkait dengan mas'ul, ya. Mas'ul berasal dari kata-kata su'al. Jadi semua yang ada pada diri kita akan dipertanyakan. Sebelum dipertanyakan, maka Anda harus melakukan beberapa hal yang akan kita bahas. Sebab gak mungkin orang itu bertanggung jawab kalau dia tidak pernah memahami apa yang diamanatkan kepada yang bersangkutan. Kita teruskan ayat-ayat tentang makna mas'ul. Di dalam surat Al-Isra ayat, nanti saya berikan ini orang, ya, dan siapapun yang mau dapat ini silahkan. Yaitu ayat-ayat tentang makna mas'ul. Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Jangan kalian mendekati hartanya anak yatim. Maksudnya jangan gampang-gampang menerima hartanya anak yatim, ya. Menerimanya jangan, apalagi berusaha untuk mendapatkannya. Sekarang kan banyak lembaga-lembaga yang mau menerima hartanya anak yatim. Hati-hati, ya, kalau bertanggung jawab nggak apa-apa, kecuali dengan cara yang lebih baik. Bukan cara yang baik, lebih baik, karena yang dikelola adalah manusia. Hatta yablugha asyuddah, hak anak yatim, hartanya anak yatim akan diberikan kalau anak itu sudah dewasa, ya. Wa aufu bil ahdi, untuk itu perlu ada form janji, ya, ada perjanjian, nggak asal serah terima saja. Kemudian dikatakan innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Yang masalah sekarang ini banyak janji nggak pakai ditulis, apalagi pernikahan di pinggir jalan. Itu nggak benar. Mazhab manapun nggak pernah memperbolehkan, ya. Itu khayalan-khayalan kita aja. Jangan melakukan hal yang seperti itu, akan merusak. Kemudian yang kedua, bedakan antara rumor dengan fakta. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jangan Anda memutuskan
wala takun. Sesuatu apapun. Jadi kalau saya bukan humas di sebuah organisasi, ditanya tentang organisasi itu, ngomong, tidak bertanggung jawab. Ya, kan banyak orang yang ngomong. Kalau diwawancara sama wartawan, wah ngomongnya banyak. Siapa Anda? Saya pembantunya. Itu nggak bertanggung jawab. Jangan memutuskan sesuatu ma laysa laka bihi ilm, yang mana Anda tidak memiliki pengetahuan. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Fu'ad itu ada yang mengartikan akal dan hati, ada yang mengartikan akal, ada yang mengartikan hati. Kita nggak masuk dalam penafsiran itu, bukan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Iya nggak? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah itu secara kudrati sudah memberikan itu semua, ya. Tapi ingat, pemberian ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak cuma-cuma. Berarti sejak awal Allah sudah memberikan amanat dan mendorong kita untuk menjadi manusia yang berkepribadian, bertanggung jawab. Ya. Alhamdulillah saya nggak jadi presiden. Tetap nggak jadi presiden, Anda punya mata, punya telinga, punya akal. Kecuali kalau Anda tuli, buta, akalnya miring, bisa gila, nggak bertanggung jawab, ya. Kemudian yang ketiga, lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Bagi mereka di dalam surga nanti akan silahkan bebas dengan kehendaknya, khalidin, kekal, kana ala rabbika wa'dan mas'ula, itu kepada Tuhanmu wa'dan, sebuah janji. Mas'ula bukan dipertanggungjawabkan, yang dimohonkan, ya, beda dengan janji. Karena dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya dipertanggungjawab. Walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar. Sejak dahulu mereka berjanji kepada Allah sebelumnya, dan tidak bisa mereka membelakangi, maksudnya berbalik arah. Jadi kita semuanya ini dulu sudah berjanji. Berjanji apa? Mengakui Allah sebagai Rabb, Tuhan pemilik, pengatur dan pengatur alam semesta ini. Kita sudah berjanji di alam roh. Gak bisa Anda kembali, ya, gak bisa kembali lagi. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan janji kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabb, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ini kata-kata mas'ul yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang kita bicarakan manusia, di sini manusia bukan cuma sebagai objek, tapi sekaligus sebagai subjek. Maka perlu kita membahas di awal tentang manusia. Gak mungkin di forum ini berbicara teori manusia secara luas. Yang diperlukan secara umum, dalam diri manusia ada 4 kekuatan. Ada 3 kekuatan. Betul, ada 4 kekuatan. Ini kurang, ya. Saya teruskan. Ada 4 kekuatan yang oleh An-Naraqi di dalam bukunya disebut kekuatan ini dengan istilah adalah ini kekuatan akal yang pertama. Sebentar. Yang menurut An-Naraqi bahwa disebut dengan yang namanya malakiyah. Malak. Pertama adalah yang namanya kekuatan akal yang disebut dengan malakiyah,
yang disebut dengan malakiyah, kekuatan malakiyah, kekuatan akal. Kemudian yang kedua adalah kekuatan syahwat yang biasa disebut dengan bahimiyah. Yang ketiga adalah kekuatan ghadab yang biasa disebut dengan sabu'iyah. Yang keempat adalah kekuatan waham yang biasa disebut dengan kekuatan syaitaniyah. Jadi secara kudrati di dalam diri manusia itu ada kekuatan-kekuatan positif dan ada kekuatan-kekuatan negatif. Kekuatan-kekuatan ini ada pada diri kita. Kalau kita melihat kepada empat kekuatan ini, kelihatannya 1:3 di dalam diri manusia. Jadi kecondongan untuk mengarah kepada hal yang negatif itu sangat besar. Jadi kalau kita bicara tentang membangun kepribadian yang positif, pasti membangun itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit. Kita teruskan. Sebuah renungan tentang manusia. Manusia lahir tanpa pengetahuan apapun. Allah memberikan penglihatan, pendengaran, akal dan hati, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita waktu lahir di dunia ini, kita nggak punya apa-apa. Modal pertama semuanya dari itu Tuhan. Kedua adalah Allah memberikan fitrah dan insting bagi manusia. Dua hal. Fitrah itu nilai kemanusiaan, cinta, kejujuran, toleransi, saling menolong. Jadi kalau ada orang tidak mencintai pada yang lain, itu bertentangan dengan fitrahnya. Tidak toleran, itu bertentangan dengan fitrahnya. Tidak saling menolong, itu bertentangan dengan fitrahnya. Dan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah insting, seperti ingin makan, minum. Dan ini juga dimiliki oleh binatang. Ya, dimiliki oleh binatang. Yang membedakan kita dengan binatang adalah pada fitrah. Kemudian oleh karena itu manusia itu hanif. Yaitu hanif artinya cenderung kepada kebenaran. Tapi tetap di dalam diri manusia ada tantangan untuk menghalangi kebenaran itu muncul ke permukaan. Kalau saya menggunakan teorinya Sayyid Murtadha Mutahari, kita ini seperti benih yang unggul, tapi berada dalam tanah yang dalam dan berusaha untuk keluar, tapi tantangannya repot karena ditekan oleh hempitan-hempitan tangan di luar. Kalau menggunakan teorinya Sadra, nilai positif secara substantif yang ada dalam diri manusia selalu berusaha ingin mencari jalan keluar, ya, terus untuk menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kitalah yang bertanggung jawab bagaimana cara membangun kepribadian yang baik ini yang memang ada di dalam diri ini. Saya teruskan. Pada perkembangannya, nilai hanif bisa hilang karena tidak ada usaha untuk mengembangkan atau ada usaha untuk menghambatnya berkembang. Makanya ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu selalu diciptakan alal fitrah. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya. Yang disebut dengan kedua orang tuanya di sini, lingkungan yang pertama kali yang disediakan itu bisa membantu untuk berkembang dan juga bisa membantu untuk menghambat. Saya teruskan kepribadian. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan as-syakhsiyah. Fahiya majmu'atun minas sifatil jasadiyah wa nafsiyah. Yang namanya syakhsiyah itu adalah perkumpulan atau gabungan dari sifat-sifat jasadiyah yang tadi disebut dengan insting, wa nafsiyah yang disebut dengan fitrah. Dan dua-duanya itu bisa berkembang dan juga bisa hilang. Maurusa,
Bisa jadi keduanya itu adalah terdapat melalui proses mewarisi sebelumnya. Kenapa kita makan satu hari 3 kali? Karena memang orang tua kita makan satu hari 3 kali. Saya makan satu hari 2 kali. Karena ayah saya dan ibu saya nggak pernah makan pagi. Semuanya begitu, ya. Jadi ada yang terwarisi, wa muktasabah, ada juga yang didapat dari usaha orang yang bersangkutan. Wal adat, bisa jadi kepribadian itu terbentuk karena ada, itu cuma lingkungan. Wa taqalid, kebiasaan-kebiasaan. Wal khiyam, tradisi-tradisi yang dianggap wajib ada. Wal awatif, perasaan-perasaan. Setiap orang itu kadang-kadang bentuk fisiknya juga mempengaruhi kepada kecondrongan psikisnya. Maaf kalau ada yang cacat ya. Orang cacat biasanya condong sensitif, ya, walaupun tidak semuanya. Karena banyak orang normal juga condong sensitif. Dan begitu seterusnya. Wal awatif mutafailah, semuanya itu berpengaruh. Kama yarahal akharun min khilali ta'amul fil hayatil istimaiyah. Saya kira saya tidak akan berpanjang kata tentang ini. Bisa kita lihat itu di realitas kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat, yang termasuk perlu diperhatikan di dalam terkait dengan masalah saksiyah ini. Min ahamil mulahadha annaha wadihuhu wa zahiruhu, bahwa annaha wadihatun wa zahiratun, ya, mundu sinin ar-radha'ah. Jadi sudah kelihatan bahkan jelas sejak pada umur-umur kita masih disapih oleh ibu kita masih kecil. Fa kullu radhi'in lahu mizaju wa taquh al-faridan. Setiap bayi yang disusui oleh ibunya itu mempunyai kadang-kadang sifat-sifat, tabiat-tabiat, walaupun bisa berubah, yang kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Walakin akan tetapi as-saksiyatu tatatawwar ma'a taqaddumil insan fi sinni wa ma'a musya'aratin nas. Meskipun sejak lahir memang sudah kelihatan, tetapi kepribadian seseorang itu berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan umur. Itu terkait dengan pengertian saksiyah. Kalau kita bahas sangat panjang. Kepribadian menurut kaum filosof, psikolog, itu panjang sekali, banyak itu. Kemudian yang selanjutnya, tanggung jawab. Gak usah dipisahkan, tanggung sama aja. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi tanggung jawab itu adalah bersifat kudrati. Maksudnya adalah setiap orang akan melakukan segala sesuatu, selalu dia sadar apa yang dia lakukan itu pasti akan membebani yang bersangkutan. Ya enggak? Selama dia berakal, ya. Kalau nggak berakal lain lagi bermasalah. Walaupun nanti ujung-ujungnya yang bersangkutan lari dari tanggung jawab, lain lagi permasalahan. Jadi kalau Anda melakukan apapun sebagai insan yang berakal, pasti sejak awal kita melakukan sesuatu, kita sudah berpikir bahwa apapun yang kita lakukan ini, ya, akibatnya akan diberikan kepada saya, baik maupun buruk. Jadi, saya teruskan, bertanggung jawab, berkewajiban memikul. Jadi artinya bertanggung jawab itu berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung segala akibatnya. Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab. Saya kasih merah itu, perlu tahu,
Bertanggung jawab itu kudrati. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang sesuatu yang ada di dalam diri kita tidak rasakan ada. Ya, makanya saya katakan rasa tanggung jawab. Kan kita punya mata kan, tapi banyak orang kemudian tidak merasa kalau dia punya mata. Itu lain lagi permasalahannya. Misal jalan nabrak tiang, kan punya mata, tapi tidak merasa punya mata. Lain lagi permasalahannya. Di mana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah kita lakukan. Tanggung jawab yang ketiga ini adalah ciri manusia yang beradab. Tanggung jawab sudah ada secara kudrati, rasa itu harus kita usahakan, itu yang muktasab, ya enggak? Yang ketiga adalah kalau kita ditempatkan oleh Tuhan sebagai manusia yang punya akal, sebagai jajaran komunitas yang beradab, maka tanggung jawab itu adalah merupakan ciri daripada manusia yang beradab. Jadi kalau ngebom sana ngebom sini kemudian tidak bertanggung jawab, itu bukan ciri adalah bangsa yang beradab. Saya kira tidak seyogyanya di zaman modern seperti ini melahirkan kolonial baru di dalam sejarah manusia. Itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ngebom negara lain dengan tujuan ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Itu adalah termasuk bukan ciri manusia yang beradab. Saya teruskan, ini yang terakhir sebagai penutup. Bagaimana cara membangun kepribadian yang bertanggung jawab? Setelah kita membahas tentang selintas tentang manusia, selintas tentang kepribadian, selintas tentang makna tanggung jawab, maka ini poin yang paling penting. Pertama adalah dimulai dengan memahami diri sebagai manusia. Kalau nggak paham kalau diri kita manusia, repot, ya kan? Itu penting. Maka kajian-kajian tentang manusia yang dilakukan oleh manusia yang mulai dulu ada sampai sekarang ini, itu adalah kajian yang sangat, itu biasa disebut dengan kajian ma'rifatun nafs, ya. Karena nggak mungkin kita bisa ma'rifatullah tanpa kita mempunyai ma'rifatun nafs. Makanya masyarakat kita tuh hebat, bahasanya hebat. Kalau ada orang nggak benar gitu, lurah kok korupsi hartanya rakyat, selalu mengatakan apa? Itu lurah pintar tapi nggak tahu diri, tapi nggak berarti menunjukkan apa? Tidak mempunyai ma'rifatun nafs sebagai manusia. Makanya memahami diri sebagai manusia itu penting. Kemudian baik sebagai subjek maupun objek dalam pendidikan kepribadian. Maksudnya subjek di sini ya kita sebagai pelakunya, tapi sekaligus kita juga sebagai yang menjadi objek daripada pembangunan kepribadian ini. Guru itu kadang-kadang di luar kita, kadang-kadang guru itu ya diri kita sendiri, ya kan? Pernah di zaman ada di dalam kitabnya Hasan Al-Banna itu Al-Wasaya Al-Asr, saya lama membacanya. Ada seorang masuk Islam kemudian menjadi tidak baik. Setelah masuk Islam biasa-biasa saja. Kemudian para sahabat yang lain melihat, datang kepada Nabi mengatakan bahwa sahabat yang dulu, orang yang dulu masuk Islam dan jadi sahabat otomatis ternyata perilakunya nggak banyak berubah. Terus kemudian Nabi mengatakan sabar. Dan begitu lama sahabat yang mengeluhkan datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, ternyata yang bersangkutan sekarang ini ibadahnya luar biasa, kepribadiannya luar biasa, semuanya luar biasa. Mereka yakin Nabi menegurnya. Nabi mengatakan, ada kata-kata Nabi yang luar biasa. Inna salatahu tunasibu. Sesungguhnya sholat yang dia lakukan menasehatinya. Berarti orang ini menjadi baik sekaligus menjadi subjek dan objek.
Sholat itu penting. Makanya pahami surat-surat yang Anda baca, biar sholat yang Anda lakukan itu menasehati diri Anda. Kalau sudah menasehati diri Anda nggak akan ngerasani imam, ya. Imamnya dirasain, pakaiannya nggak bagus, suaranya nggak enak, rohnya masya Allah. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mencarikan albiyah yang sesuai dengan kefitrahan diri. Penting keberadaan orang tuh. Makanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jangan cari suami, jangan cari istri, carilah ayah untuk anak-anak kalian dan ibu untuk anak-anak kalian. Bagus kan? Kalau suami begitu punya anak, istrinya ditinggalkan. Kalau ayah beda, ya. Kalau ibu beda. Berarti itu apa? Menciptakan lingkungan. Kemudian cari sekolahan yang bagus. Dan itu seterusnya. Nggak usah saya jelaskan. Kan pinter-pinter semuanya. Ya enggak? Kan kelas umum. Anda sudah masuk kelas khusus. Belum khususil khusus. Kemudian yang ketiga, usaha secara mandiri. Nah, jadi kalau sudah memang ada bid'ah, bayangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pun ditirahkan ke tempatnya Halimatus Sa'diyah, ya kan? Iya, itu bid'ah yang bagus. Tempatnya jernih, orangnya baik, luar biasa. Usaha secara mandiri, kalau sudah mulai tumbuh, secara mandiri, mengembangkan. Jadi kalau pembangunannya nggak cukup, mengembangkan kepribadiannya hingga menjadi kepribadian yang menjadi. Ada orang kepribadiannya nggak menjadi, baik untuk dirinya, tapi nggak baik untuk orang lain. Oh, masya Allah soleh, tetapi tidak pernah jadi muslim. Nah, kita nggak butuh begitu ya. Yang kita butuhkan apa? Soleh dan muslim. Ya, menjadi. Kalau menjadi, insya Allah, siapa tahu saya cocok jadi menantu saya. Iya, dia akan melahirkan lagi generasi yang baik, betul nggak? Iya. Generasi menantunya orang-orang baik akan ketemu dengan yang baik-baik. Ada yang namanya muslimin. Oh iya betul. Terlalu sombong dia. Mestinya muslih gitu aja, muslimin terlalu banyak. Ada teman saya namanya Dr. Sholih Al-Hadirin. Tidak tahu kemana sekarang. Para hadirin, inilah Dr. Hadirin, lulusan Al-Azhar. Ada lagi teman saya dari Al-Azhar juga, Dr. Ahmad Bukhari Muslim. Jadi semuanya dikurang sama dia, ya? Asik kan kita ini kalau hidup selalu melihat Islam itu sah. Inilah ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Secara mandiri mengembangkan kepribadiannya menjadi kepribadian yang menjadi, yakni kepribadian positif yang mampu menjadikan lingkungan di mana dia berada menjadi lingkungan yang positif. Jadi dia dimanapun dia berada, lingkungan itu berubah. Jadi bukan cuma membangun, ya membangun, ya, ya mengembangkan, ya mengembangkan, memelihara, ya dengan biaya yang baik, juga mengembangkan. Menjadi lingkungan di mana dia berada menjadi lingkungan yang positif untuk lahirnya pribadi-pribadi yang baik. Dari ini saya ingin kembali terakhir. Jadi di sini perlu ada yang namanya bukan 3M tapi 4M, ya. Sorry, baru saya tak tulis. Terkait dengan kepribadian yang bertanggung jawab. Bukan cuma bertanggung jawab, kepribadian positif manapun. Membangun, memelihara, mengembangkan, dan yang terakhir adalah menjadikan orang lain mempunyai kepribadian yang baik. Dari sini saya ingin kembali ke poin pertama yang dikatakan oleh As-Shirazi. Ingat,
ada kata-kata as-sa'yu li'inhadil muslimin hatta yakunu hum qadatal alam, yaitu berusaha untuk membangkitkan kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin di dunia akan menjadi pemimpin alam semesta. Jadi kalau kepribadian bertanggung jawab ini tidak menjadi salah satu bagian daripada pendidikan kita, formal maupun informal, otomatis umat Islam akan sepi dari pemimpin-pemimpin yang baik. Saya kira demikian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukur sekali yang disampaikan oleh beliau, begitu tajam, setajam golok dan luar biasa. Semoga ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang super. Bella, kita akan buka satu sesi pertanyaan saja karena beliau ada acara jam 11-an. Kita buka 4. Kita terima 4. Tiga saja. Kakak akan acak. Yang 1, 2. Dan dari perempuan? Nggak ada? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mengenai tentang bertanggung jawab, ada satu hal yang menjadikan pemikiran kita selalu pemikiran saya berubah, bahwa ketika kita diberi sebuah tanggung jawab, maka kita akan mempertanggungkannya. Karena tapi ada salah satu pemikiran dari Ahok yang mana dia mengatakan bahwa ketika kita pengen bermanfaat bagi orang lain dan akan terima oleh banyak orang, maka jadilah pemimpin, sehingga kebijakan-kebijakan kita mengena kepada semua orang. Nah, yang saya tanyakan, apakah bagaimana sikap kita? Apakah kita harus menjadi terjun kepada memikirkan orang banyak gitu? Misalkan kita terjun kepada politik gitu kan? Apakah baik bagi orang Islam itu terjun kepada politik atau tidak? Baik. Terima kasih. Baik. Saya lupa. Yang kedua. Pak, ya Bu, kenapa? bagaimana cara kita untuk mengenal diri kita, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kemudian yang kedua, kita tadi dikatakan bahwa kepribadian yang bertanggung jawab itu adalah membangun, karena mengembangkan dan menjadikan. Kemudian kita itu kan mahasiswa. Nah, begitu kita lulus nanti, tentu kita akan terjun ke masyarakat, gitu, Pak. Nah, itu kan bukan sesuatu hal yang mudah, kan, Pak? Kira-kira ada sistem metode gitu, agar kita bisa lebih membantu gitu, untuk melakukan tugas ini. Baik, terima kasih. Yang satu lagi. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Jamila. Kalau dalam sebuah negara ada yang mengatakan bahwa perkembangan itu mempengaruhi secara Yang lain coba dia suaranya di dekat. perkembangan menurut sponsor sama John Hughes itu mengatakan bahwa ada 3 perkembangan. Jadi ada yang dipengaruhi oleh faktor hereditaritas atau nativisme, yang kedua itu empiris atau environment, lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi 3, yaitu pertama dari faktor genetik atau hereditaritas, terus yang lingkungan. Yang saya pertanyakan tadi sampai disebutkan mengenai data tadi itu, tapi yang mana
menyebutkan bahwa ternyata dalam Islam juga itu mempunyai saya tidak tahu apakah teorinya sama bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi yang dua itu. Nah, saya ingin mempertanyakan apa perbedaan Yang dua itu apa? Yang dari barat yang tadi itu dan yang dari Islam jelaskan mengenai apakah ada kesamaan? Pertanyaan pertama dari saudara Jerry itu adalah bagaimana kalau orang Islam itu berpolitik? Apakah boleh atau tidak? Apakah bisa bertanggung jawab atau tidak? Boleh-boleh aja. Jawabannya begitu. Boleh-boleh aja. Ya, itu jawabannya Boleh-boleh aja. Yang penting adalah Anda pertama kali jujur. Sebab tanggung jawab itu bagian daripada kejujuran. Jangan memaksakan diri sesuatu yang Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ya. Tapi kalau Anda mampu, Anda dilarang juga mundur. Jangan seperti yang diilustrasikan oleh, saya lupa namanya siapa, di sebuah musola kecil, imamnya nggak ada. Setiap orang mempersilahkan satu sama lain jadi karena memang nggak dibayar. Coba dibayar itu, rayahan, rame. Karena semua nggak mau, sedangkan yang ada itu ada yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan kemudian nggak mau tampil, nggak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Akhirnya nggak ada yang mau tampil. Apa yang terjadi? Datanglah satu orang gila, langsung aja loyor jadi imam. Jadi pemimpin yang salah disebabkan karena apa? Banyaknya di sekitar kita orang-orang yang punya kepribadian yang tidak bertanggung jawab. Jangan Anda terjerembab dalam sebuah omongan animo masyarakat yang tidak sehat kadang-kadang. Dengan istilah ambisius, tidak apa-apa. Ya, kita adalah makhluk yang di dalam diri kita ada ego. Yang penting kita jujur sama diri kita. Anda sekolah tinggi-tinggi itu kan pada dasarnya adalah mengembangkan kemampuan Anda. Kalau mampu tampil. Kalau memang ada orang lain yang lebih mampu dari Anda, silakan. Ya, enak kan? Itu aja kok repot. Apa? Terus kemudian yang selanjutnya, yang kedua, gampang jawabannya, sabar. Sabar untuk memahami diri kita. Kita adalah manusia yang Tuhan ciptakan, manusia yang makhluk yang luar biasa. Kalau istilahnya presiden sekarang kerja dan kerja, Anda belajar dan belajar. Sabarlah sampai kesabaran itu sendiri adalah sudah bosan dengan Anda. Sabar. Ketidaksabaran dalam diri kita itu karena apa? Kita selalu menuntut hasil sebelum waktu. Saya pribadi sampai sekarang nggak merasa berhasil. Berhasil nanti kalau sudah ketemu dengan Tuhan. Tapi ingat, bagi pekerja keras, proses menuju keberhasilan itu adalah kenikmatan. Walaupun itu menurut orang lain melelahkan. Bekerja itu lelah, tapi sebagai seorang pekerja, bekerja adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Robahlah yang tidak menyenangkan itu jadi menyenangkan. Dengan apa? Sabar. Apa yang saya sampaikan dari awal tidak saya atas namakan yang ketiga. Islam itu adalah pemahaman Muslim tentang agamanya, ya kan? Jadi kalau itu yang terjadi, bisa jadi teori yang disampaikan oleh pemakalah bersinggungan dengan banyak teori manusia-manusia yang lain seperti John Locke, ya, dan tokoh-tokohnya. Tapi sementara terkait dengan masalah kepribadian, memang saya sependapat dengan yang mengatakan kalau John Locke itu kan mengatakan bahwa diri manusia itu dilahirkan kosong, betul ya, tidak ada apa-apa.
Tapi kalau saya sependapat, ada hal-hal yang bersifat kudrati yang memang terwarisi ya di dalam, tetapi ada juga yang bersifat bebas. Kalau ada kesesuaian, itu adalah kesesuaian antar pemikir manusianya. Saya termasuk orang yang sependapat kalau ada sebuah pemikiran yang dilontarkan oleh seorang cendekiawan, kemudian dia mengatakan begini, Islam, kecuali kalau itu adalah hal-hal yang pokok, hal-hal yang muttafaqun alaih, misalnya sholat 5 kali sehari itu adalah wajib menurut Islam. Tentang masalah waktunya ada perbedaan. Atau misal, tidak bisa kita mengatakan Islam kan menurut para. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudari bahwa ketepatan teori yang saya bawa ada kesesuaian. Terima kasih. Kita sudah jam 11. Kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, karena ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu bukan hanya dari bentuk materi saja, tapi rezeki itu adalah ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan ustaz kepada kita semua pada Jumat yang barokah ini untuk memberikan kita siraman-siraman rohani yang akan menjadi cahaya penerang hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang telah sesuai dengan yang disebutkan tadi, pribadi yang 4M. Yang pertama, memelihara, mengembangkan dan menjadi. Ya. Sekian, terima kasih. Saya yang bertugas di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan kita mohon doa dulu dari Ustaz supaya hari ini menjadi barokah. Baik, beginilah, kalau sudah dimintain doa berarti saya ini tua di sini. Baik, marilah kita membaca Fatihah diiringi dengan shalawat. Wabil khusus kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, dan kepada siapapun hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kalangan para sahabatnya yang baik, para pengikutnya yang hidup dengan baik, kedua orang tua kita, dan wabil khusus adalah untuk manusia-manusia di dunia ini yang terzalim, ya. Sekarang ini menyebut nama Anda jadi fitnah, ya. Jadi saya nggak mau fatihahnya politis, ya. Maka saya katakan manusia-manusia yang terzalim. Allah pasti maha benar. Kaum muslimin dimanapun berada yang hak-hak yang terzalim, semoga Allah membantu mereka dan membantu siapapun yang membantu orang-orang yang terzalim di dunia ini. Kita berikan kepada Allah SWT. Allah Maha tahu siapa mereka. Semoga juga dengan bacaan Fatihah ini Allah menghentikan semua tangan-tangan jahat dari pribadi-pribadi yang jahat yang menzalimi sesama manusia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'in lillahi al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.